Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azikra Fauzan. Hari ini saya akan tugas mengikuti tugas UTS tahun 2022-2023 dengan nama Muhammad Azikra Fauzan, kelas malam, prodi manajemen dengan nomor NIM 28922500086 dengan mata kuliah statistik bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Yang pertama, materi yang kita bahas yaitu A, karena materi yang kita bahas A sampai I. Yang pertama A, yaitu definisi ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan. Di sini ada tabel ukuran pemusatan outline bagian 1 statistik deskriptif. Di sini ada pengertian statistika, penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan peramalan. Rata-rata hitung, median, modus untuk data yang tidak berkelompok. Rata-rata hitung, median, modus untuk data berkelompok. Karakteristik, kelebihan dan kekurangan ukuran pemusatan. Ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil. Pengolahan data, ukuran pemusatan dengan Mr. Excel. Pengantar, ukuran pemusatan. Nilai tunggal yang diwakili suatu kumpulan data menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Oke, kita lanjut ke materi yang B, itu rata-rata hitung data tunggal. Yang pertama materi yang B itu A, rumus 1 rataan hitung main. Pada umumnya nilai rata-rata median dan modus hampir sama atau berdekatan. Hal ini disebut dengan ukuran pemusatan tendensi sentral. Ukuran pemusatan data adalah sembarangan ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Nilai statistik ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Nilai statistik yang dapat menggambarkan keadaan suatu data antara lain rataan hitung, modus, dan median data. Data biasa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Merupakan nilai rata-rata keseluruhan data. Nilai dapat ditemukan dengan membagai jumlah dengan banyaknya data. Rata-rata atau tidak dapat dihitung jika datanya merupakan data berjenjang ordinal atau data hanya sebagai label nominal. Dapat dicari dari berbagai jenis data tunggal dengan rumus berikut. Yang kita lanjut ke materi yang C, rata-rata hitung data berkelompok. Rata-rata hitung data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas interval. Setiap kelas biasanya memiliki panjang interval yang sama. Ada 3 cara menghitung rata-rata dan data berkelompok, yaitu dengan menggunakan titik tengah, menggunakan simpangan rata-rata sementara, dan menggunakan kode coding. Pengertian rata-rata. Rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili keseluruhan data pengamatan. Artinya rata-rata merupakan perwakilan kuantitas dari sekelompok data besar. Kecilan nilai rata-rata dipengaruhi oleh jumlah semua data dan banyaknya data pada semua penelitian. Rata-rata berfungsi sebagai tolak ukur nilai untuk mendekati hasil penelitian sebenarnya. Misalnya suatu sekolah mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Penilaian lomba mengacu pada beberapa kriteria di mana setiap kriteria memiliki skor tertentu. Nah, hasil akhir penilaian merupakan rata-rata dari keseluruhan skor di tiap kriteria. Dari sini tentu kriterian bisa menyimpulkan bahwa yang dijadikan tolak
Tolak ukur penentu kemenangan lomba kebersihan antar kelas adalah nilai rata-ratanya. Artinya rata-rata itu mewakili skor di setiap kriteria. Rumus rata-rata. Secara umum data dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah suatu nilai data itu sendiri, sementara data kelompok adalah data yang ditulis dalam bentuk rentang, misalnya 5559 dengan setiap kelompok memiliki rentang yang sama. Data kelompok ini biasa digunakan untuk data yang memiliki sebaran cukup banyak. Adapun rumus rata-rata data tunggal dan data kelompok adalah sebagai berikut. D. Median data tunggal. Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyakkah setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. B. Median data tunggal misalkan terdapat data X1, X2, X3, Xn dengan X1, X2, X3, N, maka media data tersebut adalah Mi sama dengan Xn tambah 12 untuk N ganjil. Median adalah nilai tengah data yang disusun berurutan mulai dari yang terkecil hingga sampai dengan yang terbesar. Secara matematis, median dilambangkan dengan Mi yang dicari dengan sebagai berikut. Median untuk jumlah data N ganjil, median data untuk jumlah N genap. Keterangan Mi median, N jumlah data, X nilai data. Oke, median data berkelompok. Median data berkelompok kita lanjut ke E ya. Median data berkelompok yang juga dikenal median populasi. Nilai apapun sehingga banyakkah separuh populasi kurang dari median yang diusulkan dan paling banyak separuh lebih besar dari pemedian yang diusulkan. Median ditentukan dengan baik untuk data teruntuk satu dimensi dan tidak bergantungan pada metrik jarak apapun. Pada data tunggal, perhitungan median cukup mudah. Data diurutkan berdasarkan nilai datanya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian median bisa diketahui langsung dari nilai tengah urutan data tersebut. Namun pada data berkelompok, cara tersebut tidak bisa digunakan. Data berkelompok merupakan data yang berbentuk kelas interval, sehingga kita bisa langsung mengetahui nilai median jika kelasnya mediannya sudah diketahui. Oleh karena itu, kita harus menggunakan rumus berikut. Mi median, XI batas bawah median, N jumlah data, FKI frekuensi kumulatif data di bawah ini kelas median. FI frekuensi data pada kelas median. P panjang interval kelas. F modus data tunggal. Modus tanda kurung mode penjelasan tentang suatu kelompok dengan menggunakan nilai yang sering muncul dalam kelompok data tersebut, atau bisa dikatakan juga nilai populer menjadi mode dalam sekelompok data. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai data yang sering muncul, maka sekumpul data tersebut memiliki lebih dari satu modus. Sekelompok data yang memiliki dua modus disebut dengan bimodal, sedangkan jika lebih dari dua modus disebutnya multimodal. Contoh yang pertama, 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut: 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Tentukan modus tinggi badan siswa. Jawab. Untuk mengetahui modus dari data di atas, kita tidak bisa menggunakan rumus apapun. Kita menentukan modus hanya melalui pengamatan saja. Dari hasil pengamatan, hanya nilai data 170 yang sering muncul, yaitu muncul 2 kali, sedangkan nilai data lainnya hanya muncul 1 kali. Jadi modus data di atas adalah 170. Untuk mempermudah pengamatan data mendapatkan modus, kita bisa juga mengurutkan data tersebut. Hasil pengurutan data adalah sebagai berikut: 160, 165, 167, 169, 170, 170, 172, 173, 175, 180. Dengan mudah kita memperoleh modus, yaitu 170.
G. Modus data berkelompok. Pengertian modus data berkelompok menurut para ahli adapun definisi merupakan data berkelompok menurut para ahli. Antara lain Sugiyarto dan kawan-kawan (2001). Data berkelompok adalah nilai yang memiliki frekuensi terbesar dalam suatu kumpulan data. Modus bermanfaat untuk mengetahui tingkat keseringan terjadinya suatu peristiwa. Modus adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak dalam seperangkat data. Modus data tunggal dapat ditentukan dengan mengelompokkan nilai data yang sama, kemudian kelompok nilai yang paling banyak modus data tersebut. Pembahasan mengenai modus tunggal dapat dibaca artikel modus data tunggal. Artikel ini khusus membahas mengenai modus data yang disusun dalam bentuk kelas-kelas interval data berkelompok. Modus data berkelompok bisa ditemukan berdasarkan nilai tengah interval yang memiliki frekuensi terbanyak, namun nilai yang dihasilkan dari nilai tengah kelas interval ini adalah nilai yang kasar. Nilai modus yang lebih halus bisa diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah ini. Modus data tunggal. Modus mode adalah penjelasan tentang suatu kelompok data menggunakan nilai yang sering muncul dalam kelompok data tersebut, atau bisa dikatakan juga nilai yang populer menjadi mode dalam sekelompok data. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki lebih dari satu modus. Sekelompok data yang memiliki dua modus disebut dengan bimodal, sedangkan jika lebih dari dua modus disebut multimodal. Contoh pertama, 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut: 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Tentukan modus tinggi badan siswa. Jawab. Untuk mengetahui modus dari di atas menggunakan rumus apapun, kita menentukan modus hanya melalui pengamatan saja. Dari hasil pengamatan, hanya nilai data 170 yang sering muncul, yaitu muncul 2 kali, sedangkan nilai data lainnya hanya muncul 1 kali. Jadi modus data di atas adalah 170. Untuk mempermudah pengamatan mendapatkan modus, kita bisa juga mengurutkan data tersebut. Hasil pengurutan data adalah sebagai berikut: 160, 165, 167, 169, 170, 170, 172, 173, 175, 180. Dengan mudah kita memperoleh modus, yaitu 170. Oke, yang terakhir, modus data berkelompok. Pengertian modus data berkelompok menurut para ahli adapun definisi modus data berkelompok menurut para ahli atau lain Sugiyarto (2001). Modus data berkelompok adalah nilai yang memiliki frekuensi terbesar dalam suatu kumpulan data. Modus bermanfaat untuk mengetahui tingkat keseringan terjadinya suatu peristiwa. Modus adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak dalam seperangkat data. Modus untuk data tunggal dapat ditentukan dengan mengelompokkan nilai-nilai yang sama, kemudian kelompok nilai data yang paling banyak adalah modus data tersebut. Pembahasan mengenai modus data tunggal dapat dibaca artikel modus data tunggal. Artikel ini khusus membahas mengenai modus data yang disusun dalam bentuk kelas-kelas interval berkelompok. Terima kasih dari saya, Muhammad Aziz Fauzan.